A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Shadaqallahul azim. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Dunia dengan segala keindahan dan pernak-perniknya ini sudah banyak memikat manusia, sehingga kita sering melihat, sering mendengar, sering membaca. Apalagi di awal-awal tahun, ya. Di awal-awal tahun ini kita sering menyaksikan baik remaja milenial maupun remaja kolonial menyimpan tulisan dalam status medsosnya, apa itu tentang resolusi. Resolusi itu apa? Resolusi itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji terhadap diri pribadi untuk menjadikan diri pribadi ini menjadi sesuatu di tahun ini. Itulah resolusi. Dan paling banyak yang dikemukakan dalam resolusi mereka itu adalah keinginan untuk mendapatkan sifatnya yang duniawi. Ingin naik jabatan, ingin tambah rumah, ingin tambah kendaraan, ingin kawin, ingin nambah istri dan sebagainya. Itulah yang sering muncul di medsos tentang resolusi. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kalau resolusi itu tidak dihiasi oleh agama, tidak dibingkai oleh aturan agama, tentu akan disorientasi, tentu akan salah arah, karena dia akan menganggap bahwa dunia ini adalah tujuan akhirnya, bahwa dunia ini adalah segala-galanya. Kita jarang menyaksikan ada orang di tahun ini saya ingin beramal soleh, di tahun ini saya ingin menjadi orang yang bertakwa, di tahun ini saya ingin menjadi orang yang mukmin. Tetapi kalau orang punya resolusi yang dihiasi oleh keyakinan agamanya, tentu tidak akan meninggalkan tujuan yang hakiki, yaitu tujuan hidup di akhir, ya, di akhir. Jadi dunia ini hanya sementara. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur. Alhaakum syarralakum an ta'ati rabbikum. Alhaakum itu artinya, tafsirannya adalah syarralakum an ta'ati rabbikum, lalai terhadap ketaatan kepada Tuhanmu. Jadi di dalam mencari dunia ini lalai terhadap ketaatan kepada Tuhanmu. Ada orang yang konsentrasinya tinggi untuk mewujudkan resolusi yang sudah diazamkannya, yang sudah diputuskannya. Kadang-kadang dia melupakan terhadap ketaatan kepada Allah, taat kepada perintahnya, atau menjauhi terhadap larangannya. At-takasur at-tabahi bikasratid dunya. Artinya at-takasur itu adalah bermegah-megah dengan kasratid dunya, yaitu dengan memperbanyak harta duniawi ini. Jadi berlomba-lombalah semua orang ingin mewujudkan yang menjadi cita-cita duniawinya pada tahun ini dengan berbagai cara. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang seperti kita, tentu tidak akan melakukan hal seperti itu. Apapun yang kita lakukan untuk mewujudkan dunia kita, pastilah kita akan melihat, pastilah kita akan mengkontrolnya dengan aturan-aturan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkhawatirkan. Beliau bersabda, inna mimma akhafu alaikum mim ba'di. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas kalian setelah aku meninggal, kata Rasulullah, ma yuftahu alaikum min jahratid dunya wa zinataha. Yaitu apa? Dibukakannya untuk kamu sekalian min jahratid dunya, bunga-bunga dunia ini, wa zinataha, dan segala pernak-perniknya. Kalimatnya jahratid dunya, bunga dunia. Kalau bunga itu, kalau kita petik dari tangkainya, itu tidak lama lagi akan layu itu bunga.
Dunia ini kalau kita renggut atau kita terus kita terus cari, kita terus ingin mendapatkannya, itu sebenarnya adalah bagian dari sesuatu yang tidak akan lama, pasti akan layu seperti bunga, tidak akan kekal. Hari ini kita punya iPhone 7, besok datang lagi 8, besok datang lagi 13, yang lama layu. Hari ini kita punya mobil yang terbaru, 2 tahun lagi datang lagi mobil yang baru. Layu. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, datang kepada kalian dibukakan bunga dunia ini dengan segala pernak-perniknya. Pernak-perniknya apa? Pernak-perniknya kan sekarang diketemukannya berbagai macam teknologi canggih ya. Pasar menjadi semakin dekat, ya kan? Orang di rumah kadang-kadang tidak bisa ngobrol padahal bertemu, tapi dengan orang yang di luar sana kita bisa melakukan obrolan. Itulah dengan teknologi canggih. Kita bisa memuat status apapun di dalam medsos untuk mengekspresikan bahwa apa yang sudah dicapai oleh diri kita. Di akhir tahun ini kan musim piknik ya, hampir semua orang menyimpan status piknik. Bahkan yang tidak melakukan itu tergugah hatinya bahwa dia ingin juga melakukan seperti itu. Inilah pernak-pernik dunia. Rasulullah mengkhawatirkan itu semua karena apa? Karena dikhawatirkan itu menjadi tolak ukur keberhasilan manusia. Sekarang kan tolak ukur yang dinamakan sukses bagi manusia itu kan hidup jadi pejabat, mobilnya mengkilat, ya, uangnya berlipat, istrinya cantik memikat, kan seperti itu ya. Jadi ukurannya adalah duniawi. Oleh karena itu maka sering orang terjebaknya kepada apa? Kepada dosa dan kemaksiatan. Untuk mencari harta yang banyak itu tidak mudah dengan kejujuran. Sangat sulit mendapatkannya dengan kejujuran. Itulah bahwa orientasi dunia itu menyebabkan terjebak kepada hal maksiat dan kepada hal-hal yang dosa. Dan karena alat ukur kita dunia ini, kita lebih respect, lebih menghormati kepada orang-orang yang memiliki dunia seperti itu. Kita kan lebih respect kepada pejabat, kita lebih respect kepada orang kaya, kita lebih respect kepada orang yang punya pangkat. Tetapi kalau ada orang miskin, orang kumel lewat di hadapan kita padahal dia orang soleh, kadang-kadang kita mencibir, kadang-kadang kita memecingkan mata. Dan ini oleh Allah diabadikan. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakum. Sesungguhnya orang-orang yang banyak dosanya itu kalau melihat orang-orang yang beriman yadhakun, mereka mentertawakannya. Karena kebanyakan ya orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi, yang kokoh, itu hidupnya biasa-biasa. Hidupnya itu tidak mewah, hidupnya itu tidak bermegah-megah. Sehingga kalau dia melihat orang yang beriman seperti itu, yadhakun, mereka menertawakannya. Wa idza marru bihim yataghamazun, apabila melewat di hadapannya, yataghamazun, dia memecingkan mata, saling kicep-kicep sama temannya. Itu si eta lewat bau, itu si eta lewat tinggal di bajuna butut dan sebagainya, dia tertawakanlah. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin, apabila orang-orang yang berdosa itu balik kepada komunitasnya, balik kepada kelompoknya, inqalabu fakihin, mereka bersenang-senang, mereka bergembira, mereka ya seolah-olah dunia miliknya, yang lain itu numpang. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, mereka berkata, orang-orang yang tadi yang miskin, orang-orang yang beriman tapi miskin itu dikatakannya adalah ladallun, mereka benar-benar orang yang sesat. Jadi orang-orang yang sekarang kan bukti ya, orang-orang yang jujur itu kan dikatakannya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang benar dikatakannya orang-orang yang tidak amanah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang korup, orang-orang yang jelas-jelas melakukan kemaksiatan, jelas-jelas melakukan dosa, dihormati dan diangkat, dipilih untuk apa? Untuk memimpin kita semua. Tetapi yang jujur-jujur kan kadang-kadang tidak seperti itu. Wa ma ursilu alaihim hafidin, padahal kamu sekalian tidak diutus untuk menjaga orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang kafir itu harusnya nggak usah mencibir orang-orang yang beriman. Fal yaumal ladzina amanu
minal kafari yadhabun, maka nanti di akhirat dibalik. Kata Allah, di hari ini alladzina amanu minal kufari yadhabun. Di hari ini kata Allah, nanti di akhirat orang-orang yang tadi ditertawakan itu akan balik menertawakan mereka-mereka yang mentertawakan waktu di dunia. Alal araqi yanzurun, mentertawakannya itu apa? Di atas dipan-dipan, ya, di atas kenikmatan yang bagus. Dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Oleh karena itu, maka terhadap dunia ini cocoklah kalau kita mengamalkan hadis Rasulullah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdullah bin Umar, ya. Rasulullah bersabda, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang Islam, warujiko kafafa, yang diberi rizki cukup, mau nyekolahkan anak cukup, mau beli mobil cukup, mau bikin rumah cukup. Jadi tidak berlebih, cukup saja. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu yang cukup itu, yang pertengahan. Tidak ekstrim kanan juga tidak ekstrim kiri. Kata Rasulullah, sungguh beruntung orang yang waruziko kafafa, orang yang diberi rezeki oleh Allah cukup. Wa qana'ahu Allahu bima atah, dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Puas. Jadi tidak melihat kepada orang lain, ya. Kalau melihat kepada orang lain, kita tuh selalu kurang. Ya, kita melihat apalagi yang dilihatnya itu orang yang lebih tinggi daripada kita, kita akan hilang rasa syukurnya. Kita akan hilang rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita saling tuduh, yang bahagia mah para menteri. Mungkin para menteri bilang yang bahagia mah kita. Para menteri mah sibuk, aina oge riweuh. Kita makan sekarang enak duduk, ya, tak ada banyak masalah. Kata tukang bajigur, yang enak tukang bakso. Tukang bakso usung hujan laku. Ya, kata tukang bakso enggak, yang enak mah tukang bajigur. Terus aja begitulah dunia. Jadi kata Allah, wala tamudanna ainaika ila ma matta'na nabi. Jangan kau fokuskan matamu itu kepada apa? Kepada ma matta'na bihi, kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Ya. Wala tamudanna ainaka ila ma matta'na bihi azwajahu minhum. Jangan kau palingkan matamu kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Min jahratil hayati dunya, dari tentang kehidupan dunia ini. Linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan rizki Allah itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, inti dari khutbah ini saya akan mengajak kepada hadirin dan kepada diri saya sendiri. Marilah kita tingkatkan ketakwaan ini kepada Allah dengan mewaspadai. Ada 3 unsur yang menggoda ketakwaan kita. 1 adalah internal, 2 eksternal. Apa itu yang internal? Internal itu hawa nafsu, eksternal itu 2, setan dan dunia ini. Waspadalah dengan itu. Karena ketakwaan ini adalah mahal harganya. Orang tidak akan bisa masuk surga tanpa ketakwaan. Orang tidak akan mulia hidupnya tanpa ketakwaan. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan, mari kita jaga kualitas ketakwaan kita dengan mewaspadai hawa nafsu, mewaspadai setan, dan mewaspadai dunia ini. Barakallahu li wa lakum.